Halo, assalamualaikum. Di sini saya bernama Ivan Mustafa akan menjelaskan video dari tugas jurnalistik Victor tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, biografi Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara pastinya sudah tidak begitu asing lagi di telinga kamu. Karena sejak zaman sekolah dasar, pastinya ia sudah diperkenalkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Bahkan ulasan seputar biografi Ki Hajar Dewantara ini sendiri juga ada di mana-mana. Mulai dimuat dalam buku-buku, artikel, dan juga internet. Banyak yang membahas mengenai biografi Ki Hajar Dewantara tersebut. Ia termasuk salah satu pahlawan nasional yang memiliki kontribusi sangat penting di dalam pendidikan masyarakat pribumi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Lalu, bahkan wajah beliau pun sendiri juga pernah ditempatkan dalam uang kertas pecahan Rp20.000 keluaran tahun 1998. Sehingga pastinya banyak yang sudah tidak asing dengan wajahnya. Namun untuk ulasan seputar biografi Ki Hajar Dewantara mungkin belum banyak yang tahu mengenai tokoh yang satu ini. Ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Berikut ini setidaknya profil Ki Hajar Dewantara singkat yang harus kamu ketahui. Nama lengkap aslinya adalah Raden Mas Suwardi Soerdjodiningrat dan nama panggilannya adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1998 dan beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dan beliau meninggal dunia di usia 69 tahun. Ki Hajar Dewantara memiliki orang tua anak dari pasangan Pangeran Soerdjodiningrat dan juga Raden Ayu Sandiah, dan memiliki saudara bernama Soerdjo Pranoto, dan dia mempunyai istri yaitu adalah Nyi Sutartina, dan juga memiliki anak yang bernama Ratih Tarbiyah, Sailendra Wijaya, Bambang Sokowati Dewantara, Subroto Arya Mataram, dan Sudiro Ali Murtolo. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara semasa muda dan pendidikan. Yang pertama-tama, Ki Hajar Dewantara pada dasarnya merupakan anak dari pasangan Pangeran Soerdjodiningrat dan juga Raden Ayu Sandinah. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman yang dulunya sempat mengenyam pendidikan di ILC atau Sekolah Dasar Eropa Belanda kala itu sampai kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Hanya saja dikarenakan Soewardi tersebut sempat sakit, maka ia tidak sempat menamatkan pendidikannya kala itu. Hingga kemudian ia bekerja sebagai penulis dan juga wartawan dari beberapa surat kabar. Yang selanjutnya, biografi Ki Hajar Dewantara tentang awal karirnya sebagai wartawan. Berbicara mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, ini sendiri meskipun pernah mengenyam pendidikan di sekolah dokter, namun karena tidak sampai tamat, dikarenakan oleh kondisi kesehatannya, maka kemudian beliau memutuskan untuk bekerja di surat kabar. Di antaranya adalah Suditomo, kemudian juga Midden Java, The Express, Otesan Hindia, KM Muda, Cejaha Timur, dan juga surat kabar Puer Sara. Pada masa-masa menjadi seorang wartawan, ia termasuk penulis yang sangat handal karena memang semua tulisannya begitu komunikatif dan juga tergolong tajam dan penuh dengan semangat. Beliau pernah membuat sebuah tulisan yang menyulut kemarahan dari pemerintah kolonial Belanda kala itu, yang kemudian membuatnya ditangkap sampai dengan diasingkan ke Pulau Bangka. Bahkan pengasingan tersebut sebenarnya atas permintaan dari beliau sendiri, hingga kemudian mendapatkan protes dari rekan-rekan organisasinya yaitu Dos Dekker dan juga Dr. Andes Cipto Mangkukusumo. Dan mereka inilah yang dikenal dengan sebagai Tiga Serangkai, hingga kemudian mereka bertiga yang diasingkan namun ke Belanda. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara tentang aktivitas pergerakan. Selain dikenal sebagai seorang wartawan,
Dulunya beliau juga seorang yang cukup aktif di dalam sebuah organisasi sosial dan juga politik. Bahkan sejak berdirinya BO atau yang dikenal sebagai Organisasi Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908, beliau juga aktif di dalam sesi propaganda dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan juga untuk menggugah kesadaran dari masyarakat Indonesia yang dulunya masih dijajah oleh pemerintah Belanda untuk bersatu. Beliau menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan juga kesatuan di dalam berbangsa maupun bernegara. Bahkan dalam catatan biografi Ki Hajar Dewantara, Kongres Budi Utomo pertama kali yang diadakan di Yogyakarta diorganisir oleh Ki Hajar Dewantara kala itu. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara tentang pengasingan Ki Hajar Dewantara. Dalam catatan biografi Ki Hajar Dewantara, tidaknya pada tahun 1913, di mana ketika pemerintah Hindia Belanda akan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat pribumi, kala itu yang nantinya akan digunakan sebagai perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis, menimbulkan reaksi kritis yang berasal dari kalangan nasionalis. Termasuk diantaranya adalah Soewardi atau Ki Hajar Dewantara, sehingga kemudian beliau menuliskan sebuah kolom di dalam surat kabar The Express dengan judul Als ik en Neverland was. Bahkan artikel ini dirasa begitu tajam, yang juga termasuk kritikan yang sangat pedas bagi para penjabat Hindia Belanda kala itu. Bahkan mereka memang gaya tulisan yang dibuatnya berbeda dengan penulisan sebelumnya. Maka banyak di antara pejabat yang mengasingkan bahwa tulisan tangan tersebut dibuat oleh Soewardi. Mengulas seputar biografi Ki Hajar Dewantara, ternyata dari tulisan beliau tersebut banyak di antaranya yang juga berpendapat jika memang Soewardi yang membuat, maka ada campur tangan dari Dede atau Daus Dekker selaku pimpinan dari The Express ini yang memang ingin memanas-manasi Soewardi sehingga berani untuk membuat tulisan tersebut. Akibat dari tulisan yang dibuatnya tersebut, maka beliau kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Padahal kala itu usianya masih 24 tahun. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara pada masa Ki Hajar Dewantara dalam masa pengasingan. Membahas seputar biografi Ki Hajar Dewantara, saat pengasingan, beliau di Belanda sebenarnya memang tidak sendirian, melainkan ditemani oleh kedua sahabatnya yaitu Daus Dekker dan juga Cipto Mangkusumo, dan pengasingan ini dilakukan pada tahun 1913. Dalam masa pengasingan tersebut, ternyata Soewardi juga aktif ikut di dalam sebuah organisasi yaitu Insige Vereniging atau Perhimpunan Hindia yang isinya adalah pelajar yang berasal dari Indonesia. Dan pada tahun yang sama, ia juga mendirikan sebuah kantor berita yaitu Indonesian Press atau Breu atau yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Berkenan dengan biografi Ki Hajar Dewantara, ini adalah awal mula Soewardi merintis cita-citanya untuk memajukan para kaum pribumi dengan belajar mengenai ilmu pendidikan sampai nantinya berhasil mendapatkan akta atau ijazah pendidikan. Sehingga dari kata akta atau ijazah tersebut dapat digunakan sebagai pijakan atau mendirikan lambang pendidikan yang sudah didirikannya tersebut. Pada studinya tersebut, ia kemudian terpikat dengan ide-ide dari sejumlah tokoh pendidikan barat. Di antaranya adalah Montessori dan juga Frobe. Dari pengaruh-pengaruh tersebut, kemudian membuatnya mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara awal kepulangannya ke Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia, maka pada bulan September pada tahun 1919, ia kemudian segera bergabung di dalam sekolah binaan dari saudaranya sendiri. Sehingga kemudian Soewardi memiliki pengalaman dalam mengajar. Berbekal pengalamannya ini dalam mengajar, kemudian ia mulai mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikannya sendiri, yaitu sekitar tahun 3 Juli pada tahun 1992. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara, pengabdian pada saat Indonesia merdeka. Membahas seputar biografi Ki Hajar Dewantara tentunya tidak lengkap tanpa mengenal peran beliau ketika negara Indonesia sudah memasuki fase kemerdekaan.
Karena ini adalah bagian yang sangat penting, kontribusi beliau sangatlah besar di dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara ini langsung diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Dalam catatan biografi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1957, beliau telah mendapatkan gelar doktor kehormatan dari sebuah universitas tertua yang ada di Indonesia, yaitu adalah Universitas Gadjah Mada. Yang selanjutnya adalah biografi Ki Hajar Dewantara menyambung benang merah peradaban. Menurut catatan yang ada di dalam biografi Ki Hajar Dewantara, saat menerima gelar sebagai doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada, beliau pernah memberikan sebuah sambutan. Beliau menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia itu memang selama itu diberikan kepada masyarakat pribumi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, karena memang hanya mementingkan beberapa aspek saja. Di antaranya adalah intelektual, individual, material, dan juga kepentingan yang berhubungan dengan kolonial. Juga tidak mengandung cita-cita kebudayaan nasional Indonesia. Bahkan setelah masa penjajahan berakhir, sebenarnya sistem pendidikan masyarakat Indonesia kala itu juga masih dipengaruhi secara kuat oleh bekas penjajahan Belanda. Mengulas biografi Ki Hajar Dewantara tentunya sangat penting juga untuk mengenal perkembangan pada pendidikan di negara Indonesia kala itu. Indonesia telah memiliki akar atau sejarah pendidikan yang sangat panjang sejak melalui masa penjajahan sampai sekarang. Ini sudah masuk ke era globalisasi. Bahkan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri sebenarnya pernah mengalami masa kejayaan ilmu. Dalam catatan biografi Ki Hajar Dewantara, hal ini juga sangat banyak disinggung. Pendidikan cukup maju pada masa kerajaan. Terlibat jelas pada masa kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur, kerajaan Tarumanegara hingga kerajaan Kalingga dan juga kerajaan Sriwijaya. Lalu kemudian masuk ke masa penjajahan dari bangsa-bangsa, maka pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran atau pembodohan. Yang selanjutnya adalah dengan biografi Ki Hajar Dewantara juga menyebut bahwa ketika bangsa Indonesia telah memasuki masa penjajahan, terjadi pembodohan di mana-mana karena justru berbagai macam ilmu khas yang berasal dari Nusantara justru banyak yang diambil dan juga dipelajari oleh kaum penjajah tersebut. Khususnya adalah di Belanda. Dalam biografi Ki Hajar Dewantara, banyak lagi di sana kemudian berkembang sebuah ideologi yang mempelajari tentang budaya, bahasa sampai dengan kesusastraan Indonesia. Meskipun banyak belajar tentang negara Indonesia, justru bangsa Indonesia sebagai kaum terjajah di sini tidak mendapatkan apapun, karena justru bangsa Belanda membodohi, tidak memberikan ilmu ataupun kepada bangsa Indonesia. Berbeda halnya dengan masa penjajahan negara Inggris. Jika kondisi pendidikan saat itu memang tidak ada upaya di dalam mengembangkan pendidikan yang ada, sehingga pada saat Ki Hajar Dewantara datang memberikan banyak kontribusi penting, ini sangat berperan di dalam kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Biografi Ki Hajar Dewantara, beberapa butir pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Beliau memang dikenal sebagai sosok yang memiliki peran penting di dalam kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terkait dengan pendidikan ini. Bukan hanya pada awal kemerdekaan saja, melainkan juga pasca kemerdekaan beliau juga memiliki kontribusi yang tergolong begitu besar. Apalagi saat bangsa Indonesia menghadapi carut-carut pendidikan yang terjadi pada masa reformasi dan juga globalisasi. Butir-butir pemikiran beliau di dalam biografi Ki Hajar Dewantara pada masa pertama ini beliau melihat pendidikan dengan perspektif antropologis, yaitu bagaimana caranya warga negara meneruskan warisan budaya kepada generasi yang lebih muda dan juga dengan mempertahankan tatanan sosialnya. Pada catatan biografi Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persamaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Jadi, nantinya segala macam unsur peradaban akan tetap tumbuh dan diteruskan kepada anak cucunya. Oke, mungkin dari saya cukup ini yang bisa saya sampaikan tentang biografi Ki Hajar Dewantara.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.